Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrul Roza Anafta, NIM 2338040 dari Prodi Teknik Mesin Non Kependidikan. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi saya beserta teman-teman tentang program edukasi yang berjudul Kesehatan Mental. Baik, langsung saja kepada materinya. Kesehatan mental. Kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensinya sendiri, dapat menghadapi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi secara kepada komunitasnya. Beberapa aspek penting dalam kesehatan mental meliputi poin pertama, yakni emosi dan perasaan. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk mengelola emosi dengan baik, memiliki perasaan positif tentang diri sendiri dan orang lain, serta mampu mengatasi tantangan hidup sehari-hari. Poin kedua, fungsi kognitif. Ini mencakup kemampuan untuk berpikir jernih, membuat keputusan yang baik, dan memahami kenyataan yang benar. 3. Hubungan sosial. Yakni orang dengan kesehatan mental yang baik biasanya memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, dapat berkomunikasi dengan efektif, dan merasa terhubung dengan komunitasnya. Poin terakhir sekaligus poin keempat, resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan dan beradaptasi dengan perubahan dan tantangan hidup. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental meliputi ada 3 poin. Poin pertama yakni faktor biologis, genetika, kimia otak, dan kondisi medis lainnya. Poin kedua yakni pengalaman hidup. Contohnya trauma, pelecehan, atau peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Poin terakhir, lingkungan sosial, yakni dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas. Penting untuk diingat bahwa kesehatan mental dapat bervariasi sepanjang hidup dan semua orang bisa mengalami masalah kesehatan mental pada suatu saat. Dampak buruk kesehatan mental dapat sangat luas dan beragam, mempengaruhi individu secara fisik, emosional, dan sosial. Contoh dampak yang akan diterima jika kondisi mental buruk yakni yang pertama adalah depresi. Depresi dapat menyebabkan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya menyenangkan, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, dan rasa lelah yang ekstrim. Yang kedua adalah kecemasan. Gangguan kecemasan dapat menyebabkan perasaan khawatir yang berlebihan, ketegangan, dan ketakutan yang tidak proporsional terhadap situasi tertentu. Gejalanya bisa termasuk detak jantung yang cepat, sesak napas, dan ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Poin ketiga, gangguan stres pasca trauma atau PTSD. PTSD bisa terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis. Gejalanya meliputi kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan parah yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. 4. Bipolar disorder. Bipolar disorder, kondisi ini ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrim, antara mania atau euforia berlebihan dan depresi. Episode ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. 5. Gangguan makan. Kondisi seperti anoreksia, bulimia, dan binge eating disorder dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius termasuk malnutrisi, kerusakan organ, dan masalah kardiovaskular. 6. Gangguan kepribadian. Masalah ini dapat menyebabkan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang maladaptif sehingga mengganggu hubungan dan fungsi sosial seseorang. Poin ketujuh, gangguan tidur. Masalah mental seringkali dikaitkan dengan gangguan tidur seperti insomnia yang dapat memperburuk kondisi mental dan menyebabkan kelelahan serta gangguan kognitif. Yang ke-8, penyalahgunaan zat. Banyak individu dengan masalah kesehatan mental berisiko lebih tinggi untuk menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan. Yang ke-9, pengaruh pada kesehatan fisik. Masalah kesehatan mental dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, dan gangguan imun. 10. Isolasi sosial. Masalah kesehatan mental dapat menyebabkan seseorang menarik diri dari pergaulan sosial, kehilangan hubungan, dan dukungan sosial yang penting untuk kesejahteraan hidupnya. Baik, itulah dampak-dampak dari kesehatan mental. Penanganan masalah kesehatan mental memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk dukungan medis, terapi psikologis,
dan dukungan sosial. Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan mencari bantuan profesional adalah langkah penting untuk mencegah dan mengurangi dampak buruknya. Baik, itu saja diskusi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fiski Nasution. Dipersilakan. Nama saya Fiski Nasution dengan NIM 2338042. Saya akan menjelaskan tentang data permasalahan kesehatan mental, yaitu nomor 1, prevalensi gangguan mental di Indonesia. Menurut Riskesdas 2018, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 15,5 juta remaja yang terdiri dari 34,9% mengalami masalah mental. Dari 2,45 juta remaja yang terdiri dari 5,5% mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Yang kedua yaitu kasus depresi di Indonesia. Data Indeks Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa ada 9.162.886 kasus depresi dengan prevalensi 3,7%. Yang ketiga yaitu permasalahan kesehatan mental di Indonesia. Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa kurang lebih 1 dari 5 orang yang jika dikaitkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa. Jumlah mereka yang rentan mengalami masalah gangguan jiwa mencapai 20% dari populasi penduduk di negeri ini. WHO menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah hak asasi mendasar yang dimiliki setiap manusia dan seseorang harus terbebas dari masalah mental sehingga dia dapat memperoleh kesejahteraan dalam hidup. Yang keempat yaitu data tingkat depresi antar negara. Data tingkat depresi antar negara tahun 2023 yang dimuat laman World Population Review menunjukkan bahwa Ukraina menjadi urutan pertama sebagai penduduk terdepresi sebanyak 2.800.587 kasus atau sebesar 6,3% dari jumlah penduduk. WHO menyebutkan bahwa kesehatan mental adalah hak asasi mendasar yang dimiliki setiap manusia dan seseorang harus terbebas dari masalah mental sehingga dia dapat memperoleh kesejahteraan dalam hidup. Dalam survei tahun 2023, 44% warga dunia menganggap kesehatan mental sebagai masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan, diikuti oleh kanker sebesar 40%, stres sebesar 30%, obesitas sebesar 25%, penyalahgunaan narkoba sebesar 22%, diabetes sebesar 18%, dan penyalahgunaan minuman keras sebesar 17%. Gangguan mental emosional yang paling umum di Indonesia berdasarkan data yang tersedia adalah itu 1. Gangguan kecemasan, yaitu gangguan antara fobia sosial dan gangguan kecemasan umum. Yang kedua, gangguan depresi mayor. Gangguan depresi mayor juga dikenal sebagai depresi klinis adalah gangguan mental yang ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan minat, dan kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas secara berkelanjutan. Kondisi ini sangat memengaruhi perasaan, cara berpikir, dan perilaku pengidapnya, membuat mereka rentan mengalami masalah emosional dan fisik. Yang ketiga yaitu gangguan perilaku, yaitu suatu kondisi ketika seseorang berperilaku menyimpang dan di luar batas sehingga berpotensi merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Yang keempat yaitu PTSD dan ADHD. PTSD atau stres pasca trauma dan ADHD yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah dua gangguan mental yang berbeda, tetapi dapat terjadi secara bersamaan pada beberapa individu.
PTSD adalah gangguan mental yang disebabkan oleh kejadian traumatis, seperti kejadian menyebabkan histeris atau perasaan takut yang berkelanjutan. Gejala PTSD dapat termasuk histeris, kecemasan, dan tekanan emosional yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, ADHD adalah gangguan mental yang ditandai dengan perilaku impulsif dan hiperaktif, serta kesulitan mempertahankan fokus atau konsentrasi. ADHD dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan dalam akademis dan profesional, hubungan dengan orang lain, dan aktivitas sehari-hari. Saya Hanif Pandu Perdana NIM 2338043. Lanjut ke kondisi, seperti apa sih kondisi mental yang baik itu? Kondisi mental yang baik atau sehat adalah ketika keadaan pikiran dari individu atau seseorang yang memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensi dirinya, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal, mampu bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi kepada lingkungannya. Seseorang dengan mental sehat dapat menggunakan kemampuan kognisi dan emosi dalam lingkungannya, memenuhi kebutuhan harian, dan memiliki rasa kebersamaan dan spiritual yang kuat. Mereka juga dapat mengatasi tekanan hidup yang terjadi, bekerja produktif, dan memberikan kontribusi positif dalam masyarakat. Kondisi mental sehat tidak berarti tidak pernah mengalami emosi negatif, tapi bahwa emosi negatif seperti kesedihan dianggap sebagai bagian dari hidup dan akan dianggap seperti gelombang yang akan berlalu seperti halnya perasaan pada umumnya. Lalu bagaimana cara menjaga kondisi mental agar kondisi mental selalu stabil? Yang pertama, istirahat yang cukup. Menjaga kesehatan mental melibatkan istirahat yang cukup. Dengan tidur yang baik, tubuh dapat memulihkan diri dan mengurangi stres. Yang kedua, berolahraga secara rutin. Olahraga secara rutin dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai jenis olahraga seperti jogging, yoga, gym, atau olahraga lainnya. Yang ketiga, melakukan hal-hal positif seperti berpikir positif, berbicara positif, dan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia juga dapat mampu meningkatkan kesehatan mental. Yang keempat, mengurangi stres. Stres menjadi faktor yang paling utama yang mempengaruhi kesehatan mental. Mengurangi stres dengan cara seperti meditasi, mengatur pola makan, dan menghindari kebiasaan buruk dapat membantu menjaga kesehatan mental. Yang kelima, menjaga konsentrasi. Menjaga konsentrasi dengan cara seperti fokus pada satu hal pada satu waktu dan mengurangi konsumsi kafein dapat membantu meningkatkan kesehatan mental juga. Yang keenam, menetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang realistis dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dengan cara seperti meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi stres. Dengan melakukan beberapa cara di atas, kita dapat mencapai kondisi mental yang sehat dan stabil. Lalu bagaimana ciri-ciri seorang yang memiliki mental stabil? Yang pertama, mampu menerima berbagai perasaan. Artinya, ia mampu menghadapi dan mengendalikan berbagai emosi yang muncul dalam hidup, seperti tidak senang, berlebihan, maupun sedih yang berlarut-larut. Yang kedua, bertanggung jawab dan mengerti prioritas. Mampu menjaga tanggung jawab dan mengerti prioritas serta memiliki kemampuan untuk mengatur waktu dan energi dengan efisien untuk mengerjakan hal-hal yang paling penting merupakan ciri-ciri mental yang sehat. Yang kedua, merasa memiliki. Maksudnya adalah seorang merasa bahwa dirinya berharga dan memiliki rasa kebersamaan dan spiritual yang kuat sehingga yakin bahwa dirinya dicintai oleh orang lain. Yang keempat, realistis. Orang yang ciri-ciri mental yang sehat mengetahui batas dan tidak memiliki ekspektasi berlebihan sehingga dapat menghindari kekecewaan. Dengan memiliki ciri-ciri ini, seseorang dapat dikatakan memiliki mental yang sehat dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Demikian video kampanye kesehatan mental dari kelompok kami. Kami harap video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih paham dan peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang lain. Full your ambition with mental wellness.